Jadi apa cocoknya, Bang? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, kisah Lukas 22 nomor 2, Mahkamah Agama, imam-imam kepala bermufakat untuk mencari-cari alasan agar bisa membunuh Yesus. Tapi kan dia bukan eksekutor. Eksekutornya itu kan atas perintah mereka. Perintah. Termasuk Yudas kan, termasuk iblis yang merasuki Yudas. Lihat, ini teksnya temannya Bang Juma, eksekutor. Berarti eksekutor kan memang yang melakukan. Iya, Yesus sampai ada ditangkap, disalibkan, itu kan kerjasama antar semua lini yang ada pada saat itu. Imam kepala, ahli Taurat, Mahkamah Agama, kemudian iblis, termasuk Yudas. Itu kan kerjasama dari orang-orang ini melahirkan sebuah keadaan di mana Yesus disalib. Hasil daripada penyaliban, dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi saudara Kristen. Begitu. Karena Paulus mengatakan begini ya Bang, 1 Korintus 15:17, sia-sia sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ya sekiranya coba kebangkitan kan. Ya, berarti bisa nggak bangkit Yesus tanpa disalib, Bang? Bisa. Ya, gimana ceritanya? Bunuh diri gitu? Bukan. Jadi? Ya tanpa eksekutor tadi. Bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tetap juga penyaliban. Itu udah wajib penyaliban. Ya, berarti harus ada eksekutor dong. Siapa eksekutornya? Nah, itu dia tentara Romawi. Tentara Romawi siapa tentara Romawi itu? Ya, yang yang harus menjawabnya bukan saya. Anda yang punya iman. Anda yang membuat caption, Anda yang membuat tema eksekutor salib pahlawan. Tapi Anda tidak tahu siapa. Ya sekarang siapapun dia, mereka adalah eksekutor. Iya. Tapi Anda nggak tahu siapa dia. Di antaranya Yudas. Ya oke, Yudas. Stop. Di mana itu tertulis Yudas eksekutor salib? Anda baca Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas sehingga Yudas kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan mahkamah agama. Menyerahkan kan bukan eksekutor. Menyerahkan, abangku, ketika orang itu ingin dibunuh pasti ada yang menangkap. Misalnya gini. Aku presiden. Ya. Aku yang menyerahkan. Iya. Bukan aku eksekutor kan? Bukan Anda eksekutor, tapi Anda yang memberikan perintah. Perintah. Makanya aku bilang, siapa ini? Ini kan tema Bang Juma ataupun captionnya Bang Juma, eksekutor salib pahlawan gitu loh. Iya. Nggak perlu ditahu. Nggak perlu ditahu siapa eksekutornya. Yang jelas. Nggak tahu ngapain. Loh, lucu begini. Ada nggak eksekutor atau tidak ada eksekutor? Ada kan? Eksekutor. Tapi ada. Siapa? Akibat dari upaya eksekutor ini melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Anda mendapatkan keselamatan, betul? Bukan. Lalu? Ya. Saya percaya. Saya iman. Iya, kan kitab Anda mengatakan itu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, ya kebangkitan. Loh, bisa nggak bangkit tanpa disalib? Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Oh, ya bisa. Ada aja. Gimana caranya, Bang? Ya dari kematian bangkit. Ya, gimana caranya mati kalau tidak disalib? Oh, ya udah, Anda yang ngarang. Anda yang ngarang. Yang terjadi disalib. Anda mengatakan bisa mati tanpa disalib. Anda yang ngarang, bukan saya. Bisa udah.
Siapa yang eksekutor? Eksekutor Ya nggak salib. perlu ditahu siapa eksekutor, yang jelas dia disalib. Ya harus tahu lah. Loh, harus tahu. Harus ditahu. Orang Juma yang buat eksekutor salib pahlawan. Siapa eksekutor ini? Tidak mesti ditahu siapa, yang jelas Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh. Yesus itu dibunuh. Itu cuma akal-akalan abang aja, karena bilang Anda mau mengatakan pahlawan salah, bilang penjahat juga salah. Makanya cari alasan bertanya siapa nama eksekutornya. Sekarang kalau saya tanya juga ke abang siapa nama bidan yang menyunat Yesus, gimana? Ya nggak ada. Berarti Yesus tidak disunat. Dasarnya siapa bidannya? Berarti Yesus tidak disunat. Apa ya? Berarti Yesus tidak disunat. Menurut Bible disunat. Nah, siapa yang menyunat? Kalau menurut saya yang sunat kan? Iya. Yang sunat. Iya, yang sunat Yesus siapa? Kalau menurut saya nggak ada dijelaskan. Iya, begitulah. Nah, sekarang batal nggak penyunatan? Kenapa? Batal nggak Yesus disunat? Ya nggak ada batal, nggak ada di situ ditulis batal. Ah, berarti tidak perlu nama kan untuk mengetahui Yesus disunat atau tidak disunat. Begitu juga yang disalib. Tidak perlu ditahu siapa yang menyalibkan, siapa yang eksekutor. Itu pertanyaan akal-akalan untuk menghindari kemudian pertanyaan. Apakah yang menyalib Yesus ini? Apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Itu aja pun. Dengar dulu. Kan Juma buat di sini eksekutor salib pahlawan. Eksekutor, pahlawan atau penjahat. Nggak ada di sini seperti itu. Pahlawan atau penjahat. Eksekutor salib pahlawan. Nggak bisa. Ini nggak bisa panjang, Bang. Makanya disingkat karena panjang nggak bisa di TikTok. Oke, mantap. Cukup kita yang kembangkan aja karena kita ini berakal gitu loh. Nah, coba lihat di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 11. Filipi 2. Coba Anda baca tuh. Bagus ini kan ada Bibelnya, ya. Apa tadi Filipi 2 ayat 6 sampai nomor 11. Saya yang baca gitu. Iya, silakan, Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Sudah? Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kemudian Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga segala sesuatu akan memuliakan nama Yesus. Amin. Lanjut. Ayat ini Filipi 2 ayat 6 sampai 16. Belum selesai ya, Bangku. Ini habis ini. Nomor 11-nya coba baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 gitu. Iya. Sampai 11. Itu tadi adalah bagian Alkitab yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Nomor 16-nya, nomor 11-nya. Nomor 11. Ini dia Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Iya, adalah silakan. Yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Segala nama yang ada di langit dan di bumi. Oh, bentar ada. Sorry ya, udah. Jatuhkan dulu, jatuhkan. Ada orang beli. Oke. Ya, jatuhkan dulu ya. Oke. Ya. Apa Kak?
Jadi di dalam Filipi itu teman-teman, semua nama di langit dan di bumi akan bertekuk lutut di bawah Yesus. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya manfaat dari penyaliban yang dilakukan oleh imam kepala, mahkamah agama, Yudas termasuk iblis yang merasukinya. Apa ucapan orang-orang Kristen kepada mereka yang telah melakukan penyaliban? Hai pahlawanku, atau hai para penjahat. Itu. Halo saudara. Buka kameranya. Buka kamera bang. Silakan. Buka kamera. Halo. Nah, gitu dong. Dari sekte mana abang ini? Kristen Protestan, Bang. Protestan, iya. Oke, tadi Anda sudah menyimak ada situasi yang mengharuskan saudara Kristen memutuskan satu perkara supaya kami orang Islam ini mengerti duduk perkaranya. Yang menyalibkan Yesus ini bagi Kristen yang sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga, orang yang hidup bukan lagi di dalam dosa, orang yang kemudian dijamin surga akibat daripada pekerjaan mereka yang telah menyalib Yesus dan dihadiahkan keselamatan itu kepada saudara. Nah, menurut saudara saya Mika Mako, mereka yang telah mengeksekusi Yesus, yang membantu terjadinya kematian di atas salib, itu pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya ya, mengenai untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus, atau yang menyalib, atau yang memberi perintah dalam penyaliban Yesus Kristus, itu dinamakan penjahat atau apa tadi, pahlawan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya perjalanan. Kenapa saya bilang demikian perjalanan? Bahwa membuktikan Yesus itu siapa. Karena sebelumnya ada Yesus, sudah diberitakan atau sudah ada nabi-nabi yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tentang penyaliban ini pun sebelum Yesus lahir sudah ada kisahnya. Jadi membuktikan kisah yang telah diberitakan itu, jadi harus ada perjalanannya, Bang. Jadi kalau nggak ada yang menyalib, jadi perjalanan Yesus yang kisah yang sebelumnya diberitakan, ya nggak nampak, nggak terbukti. Jadi mengenai kalau kita bilang untuk dia orang yang jahat atau pahlawan, itu tergantung dirinya seseorang. Contohnya saya. Kalau saya bertobat, ya saya masuk surga. Jadi kalau saya berpikir, saya tidak bisa memastikan dia penjahat atau pahlawan. Karena yang memutuskan dia untuk mau hidup, ya dirinya sendiri. Sama kayak abang contohnya. Membuat sharing-sharing kayak gini. Apakah benar ataukah enggak? Contohnya di mata kaum muslim, abang benar. Iya kan? Di mata Kristiani sebagian tidak benar. Karena perjalanan-perjalanan Kristiani itu terkadang ada yang bisa diterangkan abang,
ada juga yang tidak. Jadi karena kami sebagian pemahaman Kristen kayak agak berbeda sama pemahaman abang ya, banyak juga yang contohnya kayak gimana ya membuat kayak eksekutor salib pahlawan ini, contohnya sama abang tema ini. Terkadang kan kita orang Kristiani kok jadi itu yang dibahas abang ini. Contohnya aja itu. Makanya saya bilang saya tidak bisa memastikan apakah dia penjahat atau pahlawan, karena itulah saya bilang tadi, itu udah perjalanan. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Gitu Bang. Iya, kalau untuk pribadi saya. Ya. Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang berjasa menyelamatkan kita, Oke. berkat pekerjaan dia sampai segala-galanya kita menjadi nyaman, dijamin surga, dijamin kehidupan kekal, dosa Ini, Bang. ditebus, segala macam. Itu layaknya disebut apa dia? Penjahat atau pahlawan? Tunggu Bang. Heeh. Kalau membuat pedoman atau perumpamaan, jadi perumpamaan itu jangan kita buat contohnya yang di luar akal pikiran sehat kita. Karena kenapa? Perumpamaan abang itu tadi, saya tidak pernah mengalami ke surga, saya tidak pernah mengalami ke neraka, kan itu. Jadi abang kasih perumpamaan yang saya tidak pernah alami ya, enggak kurasa kalau abang juga berpikir secara logis, kurasa nggak nyampe. Jadi cobalah kasih perumpamaan kayak mana. Jadi yang di dunia, ya yang di duniawi yang kita alami. Contohnya abang, saya katakan, Bang, kayak mana rasanya di neraka? Saya tanya sama abang, contoh, palingan yang abang ceritakan, yang sudah abang pahami atau yang secara tulisan atau apa segala macam, itu yang abang terangkan. Kalau yang secara yang aslinya, contohnya untuk saya pernah kayak gini, merasakannya kayak gini, ya nggak bisa kan? Enggak Bang, kan dikatakan Jadi, dalam bentar ya, bentar dulu Bang, bentar. silakan. Oke Bang, oke. Iya kan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:17, di situ dikatakan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu tidak mati, maka Kristen masih hidup di dalam dosa. Bayangkan itu Bang. Artinya dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini Bang, tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Jadi orang Kristen, contohnya saya, sebelum Tuhan Kristus datang, apakah saya, contohnya, saya memang belum lahir, contohnya di orang-orang yang menyalibkan Tuhan, apakah orang itu pendosa atau tidak?
Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Ya, dari situlah kita ambil secara logikanya ya Bang. Bahwa manusia itu pendosa, orang yang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, Jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Jadi, tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang asap rokok, asap rokok. Asap rokok kena teguran. Meneras yang tadi di pedik agak belum ada yang semua pada bingung ditanyai. Saudara Mika Mako kena pelanggaran Bang, rokok Bang. Halo. Apa ini bacanya? Israel. Halo. Israel. Buka kamera Bang. Israel buka kamera. Benderanya sudah Israel, namanya Israel, tapi pengecut, tidak mau buka saudara ini. Penakut. Nama aja yang keren. Halo. Moderator masih ada di bawah. Kok masuk pula ini kemarin? Halo. Ada siapa ini? Halo Bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi Bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya, Filipi 2. Ya. Silakan. Itu tadi lah aku rasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya Bang, dibaca Bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab Saudara Filipi 2 itu. Dari di nomor 10,
maka seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita 1 Korintus. Ya, iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu, diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya, mungkin di strum listrik, Bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya itu penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar? Iya dong. Akulah jalan, akulah kebenaran, katanya. Kamu percaya? Ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya, Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahanya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? bisa. Lah iya dong.
Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi Tercatat dalam Bible, Abang. artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam sejarah. Makanya sejarah itu tadi bisa kita ulang-ulang. Kalau seperti ini kita larinya ke situ tidak tepat lagi. Karena apa? Tidak ada terbentur gitu. Loh, Lukas 22 itu apa itu, Bang? Lukas 22, Yohanes 11, kemudian Matius 26, Matius 27, itu apa itu? Kita ke penyalipan itu dapat bahwasannya kita ambil dari perjanjian lama gitu loh. Bahwasannya Yesus itu harus disalib, mati. Di mana di perjanjian lama Yesus harus disalib, Bang? Dari Nabi Yesaya atau Yeremia. Nabi Yesaya itu bercerita tentang 4 zaman, bukan bercerita zaman Yesus, bercerita zaman Herodes, bercerita zaman Filipus atau Kayapas, nggak ada itu, Bang. Itu tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Nah, Yesus ini menurut Abang orang benar, orang dikasihi atau penjahat Yesus ini? Gimana, Bang? Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau Yesus ini penjahat? Kalau dia orang benar, apa ketetapan merokok lagi, Bang? Abang disuruh hapus merokok, Bang, kena asap. Yesus ini orang jahat atau dia orang benar? Kalau dia penjahat, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama untuk penjahat? Kalau dia orang benar, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama? Sulit, Bang, sulit. Nggak tidur orang kalau sudah bahas ini, nggak tidur. Apa disampaikan Bang Zuma ini? Pertanyaannya sederhana tapi membuat kepala pusing. Halo saudara Pendeta Aubek Bagas, bisa buka kamera? Halo. Hai. Bentar Bang, aku masih naik di roomnya Edis. Nanti aku ceritain Bang, sebentar. Oke. Suruh Edis ke sini abangku. Panggil Edis ke sini. Jangan pula dia sembunyi di komalnya sendiri. Aku paham Islam, suruh di sini. Jangan sembunyi di sana sok jagoan. Halo, Om Polos. Nah, halo Bang. Halo juga. Malam di Medan. Iya. Ya Bang, kau tahu? Iya, dari rambutnya kelihatan. Oke. Dari Katolik, Protestan? Hah? Katolik? Katolik apa Protestan?
Jangan lihat saya gitu deh, santai aja. Kok natap kayak marah-marah? Biasa aja pun. Ayo, yang non-muslim silakan. Oke bang, sorry tadi jaringanku agak nge-lag bang. Iya, lain kali beli jaringan yang bagus. Jadi saya ingin bertanya kepada abang. Ini Katolik atau Protestan? Saya Protestan bang. Iya, iya. Tadi abang mengatakan bahwa Yesus itu dia teriak karena mati keracunan. Jadi abang jangan mengarang-ngarang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi Itu abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes Yesus itu mati 19. di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Ntar ya bang. Ya, Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. oke. Kok tatap lagi saya? Pulpen ini nancap di lubang hidung. Aku gantung, di manakah kalian anak-anak api? Uh, uh. Kemana ada itu tadi? Oh, marah dia. Dibilang itu. Ada Bang Handi. Mantap. Bang Handi moderator, naikkan om yang tadi ada itu om polos yang keberatan tadi Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan Yohanes 19:30 ya? Iya. Om polos Iya, Bang Handi. Dipendek pelok nah. Plus. Om polos. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini bang. Itu suaranya. Itu dia nyanyi bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi bang soal Yesus itu mati keracunan? Coba abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka bang. Yohanes buka dulu. Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29 sampai nomor 30. Cari aja dia gitu. Aneh-aneh aja bang, ngarang-ngarang cerita yang enggak terjadi abang karang. Oke bang, sekali lagi berapa tadi bang Yohanes? Yohanes 19 nomor Yohanes 29 sampai nomor 30. Pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah. 20 sampai 30. Sesudah minum bersama. Apa dia bilang? Iya bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya.
Bukan 21, 29. Sorry ya bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan, bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya, jadi kalau adek ini baca di dalam terjemahan BIS ya, 1985, di situ dikatakan menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini bang, setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata sudah selesai, yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai menebus dosa manusia, karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi Tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau ada ini membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu bang? Mana datanya yang abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah, sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30. Nomor 30 aja. Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang ada di sini bang, nggak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana Yang tadi itu terjemahan baru bang? Ini jelas-jelas saya lihat tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke ya udah gini bang. Coba abang aja yang buka biar saya lihat ditanya. Nah, coba yang paralel Bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya Bang Handi. Kan sama ini kan, sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan Nah, kepalanya. nih, coba. Lalu berkata, Di ujung Bang Handi, di ujung kanan Bang Handi, jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Waduh. Tuh. Dan dia pun mati. lah kan itu nggak keracunan bang. Lah, kenapa dia mati? Keracunan? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan? Iya, tapi setelah dia minum anggur itu. asam. Kalau dihukum salib itu, orang meninggal itu nanti 3 hari, 4 hari setelah di atas pohon. Kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah bang ini. Loh kok parah pula tertulis kayak gitu, kok parah adikku. Itu yang tertulis kok jadi sayang, parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya nggak gitu penjelasannya, memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah bang, itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati?
Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya bang. Sabar juga, silakan. Begini bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai Pahlawan. dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh? ya justru itu bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya, memang berat adekku, berat. Kalau kau anggap mereka aja enggak ini ngerti. Bukan, Dek. Kalau Anda anggap dia pahlawan, dia setan dia kok. pahlawan. Hah? Saya nggak nganggap dia pahlawan. Dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti Anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan. Berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya. Ayolah adekku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu bang. Lah, adek sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah, jadi kalau bukan berjasa, lalu apa namanya? Itu kan? Iya, Anda bingung. Kan udah gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa Dan kematiannya itu harus ada yang mengeksekusi kan? Ya bukan berarti anjing-anjing itu yang berjasa pada kami. Ngerti nggak? Lalu siapa yang berjasa di situ sementara Yesus tidak mati tanpa mereka? Ya kan sudah bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Berarti anjing-anjing ini dinubuatkan untuk berjasa bagi kalian. Nggak berjasa, memang nggak berjasa. Bisa ndak Yesus itu mati tanpa mereka? Ya kan ku bilang tadi udah dinubuatkan, apa ngerti? Iya betul, berarti Yesus dinubuatkan mati, berarti penjahat dinubuatkan sebagai pembunuh. Loh, kok mereka Loh. agak lain. Sekarang pembunuh-pembunuh ini dinubuatkan atau tidak? Anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada sejarahnya itu. Loh, bagaimana ceritanya kemudian Yesus bisa mati kalau tidak ada yang mengeksekusi dia? Kembali lagi saya bilang bang bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu udah dinubuatkan.
Termasuk berarti anjing-anjing itu juga berjasa berarti kepada Yudas kami. juga sudah dinubuatkan sebagai pengkhianat kan? Sudah, semua perjalanan itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Termasuk iblis yang merasuki Yudas kan? Ya kan, sudah dinubuatkan semua. Itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, berarti Tuhan melibatkan iblis di dalam penyaliban, betul? Iya, memang betul. Berarti mereka ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang berjasa untuk memberikan hadiah keselamatan untuk Kristen. Berapa kali aku bilang, iblis-iblis ini enggak berjasa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu bisa disalib tanpa ada iblis? Ya, berapa kali aku bilang, Bang, kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, boleh ndak dia nubuatan itu terjadi tanpa iblis? Terjadilah, Bang, kan udah dinubuatkan oleh Allah ini. Berarti rencana itu bisa terjadi karena ada yang eksekusi kan? Justru itu kan udah dinubuatkan ini nanti orang-orangnya ini. Ya, berarti mereka ini pahlawan semua dong? Oh, enggak pahlawan. Karena mereka sudah ditentukan untuk menyalib Yesus. Parah ini. Nang hadong hepeng. Gimana dong? Gimana dong, Dek? Gimana? Ya, Bang. Itu Coba stikernya menutupin wajah Bang Juma tuh. Tidak apa-apa, ngantuk Bang Ahi. Oke, syukran. Gimana dong? Keyakinan adek ini selamat oleh karena ada karya iblis. Enggak. Lah, Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Hasil dari merasuki Yudas, tempat persembunyian Yesus ketahuan. Hasilnya Yesus ditangkap. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Yesus mati. Hasilnya Adinda Om Polos selamat kekal di surga. Berarti kamu masuk surga berkat iblis yang merasuki Yudas. Oke, Bang. Sekarang ini kita skip aja itu. Saya bertanya kepada Abang. Karena ini nggak akan selesai memang gitu. Saya tadi bertanya sama Abang. Memang berat, Bos. Jangan dilupakan jasa iblis itu, jangan dilupakan. Mana ada, nggak ada jasa iblis kepada kami, Bang. Loh, harus Anda berterima kasih kepada iblisnya. Karena dialah Yesus ditangkap. Karena kan saya sudah bilang tadi, Bang, sudah dinubuatkan itu semua. Iya, dalam nubuatan itu iblis terlibat. Ya justru itu. Iya, berarti iblis ini adalah pahlawan untuk menggenapi nubuatan. Sejak kapan iblis jadi pahlawan? Lah, kalau tidak ada jasa mereka, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan Kristen. 1 Korintus 15 nomor 17. Jelas itu. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan ya, justru itu kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kami nggak akan percaya. Justru dia karena telah bangkit mengalahkan maut itu. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Bahwa Yesus itu adalah Allah. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh, Dek? Kan saya sudah bilang itu sudah dinubuatkan. Nah, berarti dengan kata lain, adek ini memasukkan iblis dalam unsur keselamatan kalian. Yesus tidak akan bisa bangkit tanpa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Setan. Ya kan itu udah termasuk nubuatan Allah, Bang. Itu iya, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan takdir. Berarti Kristen sudah ditakdirkan diselamatkan sama setan. Kami dalam Kristen nggak percaya bahwa nggak ada sejarahnya bahwa iblis berjasa kepada kami. Ya, tanpa setan tidak ada penyaliban, adekku. Gimana dong? Ini, Bang, boleh saya bertanya? Akui dulu bahwa memang
Iblis berjasa Enggak, terhadap saya nggak agama akan Kristen. mengakuinya sampai kapanpun saya nggak akan mengakuinya bahwa Berarti iblis Anda itu berjasa. orang yang tidak bisa berterima kasih. Tanpa iblis, kenapa? Yesus tidak bangkit. Berapa kali aku bilang Bang bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, Bahwa sudah dia akan mati di dinubuatkan. kayu salib. Sudah dinubuatkan bahwa iblis berjasa kepada orang Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Buktinya iblis merasuki Yudas. Akan itu udah dinubuatkan Bang. Iya, Apa berarti sih yang iblis meninggalnya dinubuatkan untuk menyelamatkan kalian. Bukan, justru yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus iblis itu. Yesus tidak bisa tanpa ada pengkhianatan Yudas, dia tidak disalib. Nah, itu kembali lagi yang aku bilang dari awal bahwa itu udah dinubuatkan. Berarti Tuhan menubuatkan iblis berjasa menyelamatkan Bukan Kristen. iblis. Ya, semuanya ya, jalannya itu kematian Yesus itu udah Iya, berarti Tuhan mengatur iblis memberikan keselamatan kepada saudara. bukan iblis, Bang. Loh, iblis yang merasuki Yudas kok. Gimana ini? Abang ini nggak ngerti-ngerti, sumpah. Ada ini yang tidak mengerti, sumpah. Ya udah, daripada kita kayak gini-gini aja Bang, nggak lanjut-lanjut apa diskusi kita. Ini memang kalau lanjutkan apa ketawa, nggak ada yang lucu. Lucu lah, lucu. Apa yang lucu coba? Anda, adik ini menerima hadiah dari setan, tapi Anda tidak mau mengakui jasa setan. Itu Kapan itu hadiah dari setan? Siapa yang bilang itu hadiah? kalau Abang tidak Adi ada sekarang. setan merasuki Yudas, Lah, terus bisa ndak Yesus itu kemudian disalib? kan itu kan udah dinubuatkan. Nah, berarti dalam nubuatan itu ada nggak setan? Ada. Nah, berjasa nggak? Kan berarti setan itu berjasa kepada kami. Lah, buktinya dia terlibat di situ sebagai pelaku. Gimana adek ini? Susah memang. Sungguh nekat kata Bang Edis. Aduh, memang abang inilah. Ya, Coba tanpa saya satu ini saya mau bertanya Bang, bisa? Iya, silakan. Oke, gini Bang. Bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri toladan? Ya, itu suri teladan kami memang. Bisa. Apa sih? Menikahi anak gadis di bawah umur bisa itu jadi suri teladan? Itu kekhususan bagi dia sebagai seorang nabi. Karena jelaskan dulu. Iya, itu kekhususan bagi beliau karena beliau nabi. Beliau diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah karena Siti Aisyah itu ditugaskan untuk menghafalkan ajaran-ajaran 2000 lebih hadits untuk diingatkan kepada umat Islam setelahnya. Anda mau menikah? Apa gimana? Apakah itu pantas dijadikan suri teladan zaman sekarang? Ya, kenapa tidak pantas? Kan kita tidak disuruh ikuti untuk menikah anak umur. Karena itu adalah kekhususan bagi dia. Kenapa, Dek? Apakah itu pantas? Loh, Sebagai seorang nabi menikahi anak di bawah umur? seorang nabi menikahi anak di bawah umur. Di bawah itu umur. pantas? Di bawah umur 6 itu. tahun. Di bawah umur itu hitungan siapa, Dek? Ya kan 6 tahun, coba abang bayangkan 6 tahun itu pantas nggak dinikahin? 9 tahun oke. baru ditubuhi. Oke, baik. 6 tahun dinikahi. Ada nggak pelanggaran yang dilanggar? Bukan yang saya tanya itu Bang. Enggak, apakah tunggu pantas? dulu. Saya tanya dulu. Ada nggak undang-undang yang dilanggar? Ya kan memang di masa itu nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa ada ini mengukur undang-undang pada zaman itu dengan zaman sekarang? Bang, jangan ini agama. Aku Islam sini. Itu nabimu dibilang menikah anak di bawah umur, Ya kamu udah, marah? kau pun jangan hina agama orang itu. Saya hina di mana? Kita sini. Hinanya di mana, botak? Udah nggak usah tanya-tanya agama orang, urus saja agamamu Bang. Oh, ya justru karena agamaku ini yang kurus. Kau kenapa sewa? Lakuin hukumnya. Apa lagi? Justru karena ini agamaku kurus. Ya jadi kami nanti apa sini? Kenapa Kamu emangnya tahu? apa, Bang? Kenapa emang? Aku nggak mau dihina agamaku Bang. Ya siapa yang menghina agamamu? Saya. Hah? Saya menghina agamamu.
Makanya jangan debat agama sini, Bang. Kenapa bisa? Kau larang Edis sana. Edis kau larang. Orang ngaku Islam ini pura-pura ngaku Islam ini. Ini bukan orang Islam ini. Edis kau larang. Tawud dulu coba tawud. Coba Ya tawud makanya dong. jangan bahas agama orang itu. Oh nggak bisa dong. Coba Nggak lagi bisa. suruh tawud, kalau dia Islam suruh tawud coba. Kenapa? Coba kau. Pakai otak, Bang. Kau Ya tinggal kamu di yang mana? pakai otak. Kamu yang pakai otakmu. Kamu yang pakai otakmu. Islam mengajarkan untuk disampaikan. Kristen mengajarkan juga untuk disampaikan. Apa yang Iya, salah? disampaikan, tapi jangan pertanyaannya jangan menyudutkan suatu agama. Ya kalau memang sudah kayak begitu, kan Al-Quran yang berkata demikian. Islam apalah kau? Ya Islam yang meluruskan otakmu yang pincang itu. Saya nggak bertanya kalau memang dia ini, Bang. Benar enggak dia Islam itu? Benar enggak dia Islam itu? Iya, Bang. Jangan-jangan Dia seorang- tukang mabok dia. Kayaknya kayak gayanya tukang mabok dia. Bukan, Bang, dia asli orang Islam. Dia tiba-tiba datang karena ini tersinggung. Aneh kan? Tersinggung kenapa dia tersinggung? Saya nggak tahu, Bang. Ini tadi dia langsung ngambil HP ini ngambil Adik bertanya ke saya bertanya ke Anda. Anda punya agama tahu nggak? Agama Anda itu Markus 16. Jadikan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan perintah. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan perintah. Kalian diperintahkan untuk menjadikan kami Kristen. Masa kami harus menerima begitu aja? Enggak dong. Begitu adik ini menawarkan, bang beli ini kok bang, beli ini, harus saya tahu dulu kamu jual produk apa. Kan begitu. Kamu datang nih ingin menjadikan kami. Saya nggak bisa lanjut, mohon maaf dulu, Bang. Nanti dia ini tersinggung. Iya dek. Kamu di Medan di mana rupanya? Karena kami yang apa di sini, mohon maaf dulu, Bang. Padahal saya ini masih banyak pertanyaan. Adik ini di mana rupanya? Di Medan, Bang. Saya di Medan. Medannya di mana? Saya di Raja Di Ampat. Medan Baru. Medan Baru di daerah mana Oh, itu? di Raja Ampat. Ya. Medan Baru, Bang. Saya di Pasar 4 di Marelan. Jadi dekat ya kita, Bang. Iya, nanti kalau aku ke sana kita jumpa ya. Ngopi-ngopi kita ya. Ajak kawan itu tadi. Cepat kali dia marah. Santai aja Iya, pun orang Bang. cuma diskusi. Ya mungkin dia tadi tersinggung gara-gara pertanyaanku ini, Bang. Makanya dia tadi dia lampiaskannya ke Abang. Enggak apa-apa lah itu pertanyaan. Enggak masalah pun. Karena dia kan Masalahnya. seorang Islam juga, jadi pantas dia tersinggung atas pertanyaanku ini. Berarti itu emosian berarti. Emosian dia. Oke lah kalau gitu dek. Makasih ya. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Itu kawan anu ya, Bang. Kawan minum tua di anu ya. Lapo tua ya. Enggak, Kawanmu Bang, dia bukan. bukan. Oh. Ini kan kami satu ini kos, jadi dia agak dekat sini. Oh iya. Udahlah, sampaikan kalau kamu nggak ada masalah dengan kita di sini, kita santai aja, kita diskusi ya, nggak ada Ini marah-marahan. kan diskusi itu adalah menambah wawasan Abang dan juga menambah wawasan. Nah, itu kamu pinter. Itu Iya. kamu pinter. Yang tadi pekok itu. Ya. Gimana sih, namanya sudah emosi, Bang. Iya. Oke, Bang, Oke. jadi sekian saja dulu, Bang. Selamat malam. Baik. Iya, malam. Oke. Ada orang Islam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Ahi, diambil Ya. alih dulu Ahi. Saya bikin kopi itu, ada teman, suruh buka kamera aja. Ya, siap. James Bond. Masuk. Ya, mantap. Mayoritas. Tampaknya lebih tapi suara itu rambut. Aduh, apa nih Bang Bani Katam? Silakan Bang, apa yang mau didiskusikan Bang? Buka cam juga Pak De, buka cam juga. Oh, Ya. siap dong. Ya, silakan gelap berdua ya? Pak De. Ya. Suaranya baik sini. Oke, selamat malam semua. Selamat malam Bang.
Itu temanya tetap ke tema itu Bang ya. Eksekutor salib apakah pahlawan? Tadi udah itu dibahas. Oh, udah itu tadi. Apalagi mau yang dibahas nih? Kalau bisa dari situ gitu. Maksudnya saya disuruh tanya gitu. Ya buat temannya gitu, topiknya apa gitu. Saya nggak pandai bikin tema Bang. Bang Andi bikin tema Bang Andi. Topiknya Bang Andi. apa gitu. Mana Bang Andi? Ya, udah nggak mau bahas ini. Eksekutor ini pahlawan atau bukan tuh udah nggak mau. Silakan Bang, silakan. Apa yang mau dibahas Bang? Saya ikutin aja. Yang menurut Anda susah itu apa gitu yang dibahas? Jangan pakai ngerokok ya Bang ya, karena nanti bisa rungkat roomnya. Ya pun. Terus dibatasi ya. Iya, di TikTok seperti itu, enggak boleh. Lah, kok malah turun? Oh, anu ya. Kenapa batasannya? Saya itu nggak pandai bikin tema itu, karena kalau saya yang bikin tema dijamin nyungsep, makanya saya malas bikin tema. Yang dia kuasain aja, apa yang dia kuasain biar panjang gitu. Silakan naik lagi kawan-kawan Kristen. Silahkan apa temanya? Kalau naik jangan ngerokok lah, nanti apa bisa rungkat apanya. Belum ngerokok dia tadi. Iya, kena pembatasan dia. Jangan ngerokok lah. Apa batasan akal manusia? Coba deh disalami tuh. Mau naikin. Ya, Putu Dev dan Malam. selamat malam. Pagi. Ya? Salam Kristen. Iya, saya mau pertanyaan buat Daeng Zulkifli. Enggak, Anda Islam Kristen, tunggu dulu. Halo Daeng. Daeng Anda Juma. Islam Kristen. Bu, Anda Islam Kristen. Oh, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah, apa yang mau ditanyakan? Aduh, ada musik Musiknya dihilangin dulu, Bu. Ini live di YouTube soalnya. Apanya ya? Udah, nggak ada. Silakan. Halo. Iya, Bu. Iya, halo. Tanyanya sama Daeng Juma aja, Zulkifli. Ya, silakan. Mau nanya apa? Iya, maaf tanya soal pribadi aja, bukan agama. Bang Juma ini orang Makassar toh? Ya. Baji-baji nih. Baji. Apa itu Bang Andi? Baik-baik. Oh, baik-baik. Iya, Daeng. Maaf. Kate Makassar kah? Aja sih, kenapa Daeng pakai masker gitu. Kate Makassar kah, Bu? Ten aja. Udah punya cara deh masak Makassar kah? Ya main Jawa Makassar. Ini Daeng. Daeng mu'alaf atau bukan? Bukan mu'alaf kan? Bukan. Asli Muslim. Oh. Iya sih, dengar-dengar Daeng mu'alaf, tapi saya lihat latar belakangnya gitu. Betul kah? Maaf ya kalau saya agak menyinggung. Daeng dulu masa lalunya itu sebagai security gitu? Bos security, melatih security. Saya dilatih security supaya pintar menjaga diri dan menjaga masyarakat yang membutuhkan. Security-nya Nabi Muhammad ya. Enggak. Ya aku cuman komentar aja sih, nanya. Kulumat semua pertanyaanmu. Gua juga lagi istirahat makan, sama aja jawabannya. Masih mau ke dan datang Bang Juma kan satu. Masih mau ke datang besok.
Kenapa itu ditanya ya? Tunggu, kau naikin. Nih. Tanya Pak deh. Halo Vances, selamat pagi. Vances. Simar turutup. Halo, selamat malam turutup. Selamat malam Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gini